video dokumentasi kontekstual coaching dalam supervisi akademik modul 2.3. Nanti kami akan berperan sebagai observer, coach, dan coaching. Saya Aji Kurnia Dewata dari SMK Putra Bangsa Salaman. Saya Siti Hasanah dari SMK Muhammadiyah Salaman. Saya Andi Wijayanti dari SMK Putra Bangsa Salaman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Andi. Bagaimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah hari ini Lagi sehat selalu ya Bu Siti. Iya, gimana Bu Andi? Alhamdulillah saya juga sehat selalu Bu Siti. Iya, alhamdulillah. Bu Siti ini nanti akan melakukan coaching ya dengan Pak Haji. Betul sekali ya. Sebelum Bu Siti melakukan coaching, Iya. saya akan menyampaikan dulu ya Bu, sebelum nanti saya akan melakukan pemanasan terhadap Bu Siti, dan nanti ada rubik yang harus di materi Bu Siti. Nah, di sini nanti ada rubik penilaian yang harus Bu Siti lakukan sesuai dengan rubik di mana Bu Siti nanti akan melakukan coaching dengan alur kita ya Bu. Berdasarkan dari rubrik ini nanti biar tertata alur bertanya. Nah, kemudian apakah itu coaching sudah sesuai dengan prosesnya atau belum, kemudian bagaimana sebagai seorang coach itu bisa memberikan pertanyaan yang bobot kepada coaching, kemudian bagaimana coaching itu juga merespon ya Bu. Kemudian untuk prinsip dari coaching itu yang pertama adalah kemitraan Bu. Ya. Jadi coaching itu posisi coach terhadap coaching itu adalah mitra. Jadi sama aja ya Bu, tidak ada yang posisinya lebih tinggi, tidak ada posisinya lebih rendah. Kemudian dari alur kita, karena bisa akan menggunakan model alur kita, jadi harus khusus alurnya ya Bu. Ada nanti sesuai dengan satu menyampaikan tujuan, identifikasi, kemudian yang ketiga itu adalah rencana aksi, dan nanti yang terakhir adalah menjawab. Nah, dalam hal itu jangan lupa juga menggunakan kompetensi ya Bu. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau absen. Kemudian yang kedua itu adalah dengan hati. Kemudian yang ketiga itu adalah menyampaikan pertanyaan yang berbobot, dan nanti yang terakhir itu adalah mendengarkan dengan pesan. Seperti itu ya Bu. Sebelum Bu Siti nanti melakukan coaching dengan Pak Haji, izinkan saya untuk mengajukan dulu pertanyaan kepada Bu Siti untuk mengetahui persiapan Bu Siti nanti dalam melaksanakan coaching tersebut. Iya, boleh Mbak Ali, silakan. Dan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Siti itu Bu Siti, saya ingin membantu nanti Bu Siti dalam mengembangkan kompetensi ya Bu. Jadi apa yang diinginkan oleh Bu Siti yang perlu saya lakukan untuk membantu Bu Siti dalam mengembangkan kompetensi tersebut? Nanti di dalam kegiatan coaching itu saya ingin mengembangkan kompetensi yang ada di dalam kegiatan coaching, yaitu yang pertama tentang vision dan penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini saya harapkan kompetensi ini bisa terpenuhi di dalam kegiatan coaching saya nantinya untuk bisa membantu coaching di dalam mencari ide untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi nantinya. Seperti itu Bu Andi. Baik Bu, jadi yang perlu saya bantu Bu Siti tadi ada tiga hal ya Bu. Yang pertama tadi ada kehadiran penuh, kemudian ada yang kedua menyampaikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah tadi mendengarkan hati. Baik Bu Siti, kemudian bagaimana nanti yang diinginkan oleh Bu Siti dalam saya mengamati Bu Siti? Nanti harapannya dengan memberikan pertanyaan yang berbobot di dalam kegiatan coaching, nanti saya bisa membantu Pak Haji untuk bisa menemukan berbagai jalan keluar dari
persoalan yang dihadapi oleh Pak Haji. Saya hanya sebagai penggali ya, bukan untuk menentukan jalan keluar, jadi harapannya nanti sesuai dengan yang diharapkan di dalam prinsip dan kompetensi di dalam prinsip. Nanti bisa membantu Pak Haji ya. Ya, Untuk suatu masalah yang dihadapi oleh Pak Haji. Kemudian bagaimana penilaian Bu Siti sendiri terhadap tadi apa yang akan dikembangkan oleh yang kita kembangkan ini tadi tentang solusi masalah yang dihadapi oleh Pak Haji tersebut. Saya itu terus terang ini belum terlalu kompeten di dalam kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, ini yang nanti akan saya lebih beratkan di dalam kegiatan coaching ini. Saya akan melatih diri saya bagaimana bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk Pak Haji dan membantu beliau menemukan jalan keluar. Baik, Bu Siti. Kemudian apa harapan dari pelaksanaan observasi Bu Siti yang akan kita lakukan bersama, Bu? Iya, saya akan menjalin kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan Pak Haji. Kita akan sharing bersama-sama, kemudian memosisikan diri sebagai mitra bagi Pak Haji, sehingga nanti akan mengalirlah diskusi dan sharing yang akan kita jalankan dengan Pak Haji seperti itu. Semoga nanti pelaksanaan kegiatan coaching dengan Pak Haji berhasil berjalan dengan lancar. Amin. Sesuai nanti apa yang dihadapkan oleh Pak Haji. Iya, terima kasih sekali Bu Ani. Selamat menjalankan Terima kasih. saya. Iya, silakan. Oke ya, gimana rasanya hari ini Pak Haji? Kalau nggak akan baik-baik saya bisa jadi cerita nih. Karena Pak Haji tadi kontak saya kalau mau ketemu gitu. Nah, ini ada yang mau ketemu tadi. Iya, sebenarnya ini kan teman ngobrol, kita sudah bisa ada waktu sehingga saya kesini terkemalakan kemudian jadinya ya terlambat sedikit. Oke, nggak masalah. Jadi ini Bu, itu yang penting sedikit cerita itu ya. Jadi kan selama ini saya kan namanya ikut program TGP. Oke. Nah, program TGP itu kan dari umur 1, umur 2 kan saya banyak sekali diajarkan dari filosofi, dari nilai dan peran, dari sisi guru pemula, kemudian dari apa namanya, dari positif dan juga itu kan salah satunya juga untuk saya sebagai seorang TGP itu bisa melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Di sini kendala yang saat ini saya hadapi itu terkadang dari rekan sejawat sendiri, rekan saya kadang-kadang ada yang merespon hanya sekedar iya itu bagus, itu sudah selesai. Ada juga yang sekedar itu kegiatan juga sudah. Itu keinginannya untuk sedikit bagaimana saya menularkan apa yang sebenarnya menjadi keinginan saya untuk bisa melakukan pola saya, bisa ada budaya positif di dalamnya, kemudian saya juga bisa berbagi paket juga dengan rekan sejawat. Terus yang selanjutnya intinya adalah dari semua sejawat itu ketika mengajar di kelas keberpihakan kepada murid itu mereka bisa totalitas di sana. Banyak banget yang pasti ya. Banyak sekali. Belajar tentang modul, satu modul ada beberapa sub, kemudian ada tantangan tersendiri nih, ada teman-teman yang kadang responnya menyenangkan, ada yang beda, kemudian ada keinginan dari diri Pak Haji untuk bisa merubah kondisi sekolah ya, agar apa budaya positifnya itu ada, kemudian ada dorongan di dalam hati untuk bisa sharing kepada mereka ya. Sebenarnya apa loh yang Pak Haji
kita juga bisa memberikan stimulus kepada rekan-rekan sejawat. Jadi apa yang bisa saya berikan kepada mereka, baik contoh-contoh penerapan atau praktek kadang-kadang di dalam TGP itu ada kegiatan juga kepakaian, juga dari teman-teman TGP juga mereka kan praktek juga di sana. Rasanya apa yang ilmu yang saya dapatkan dari rekan-rekan TGP atau praktek ini keluar dari rekan-rekan sejawatnya. Tetapi kendalanya selain responnya mereka yang masih datar-datar saja, dan itu kan kadang-kadang saya juga berpikir juga caranya gimana ya supaya mereka itu bukan hanya mendengarkan tetapi juga terpancing untuk bisa ikut dengan apa yang sekarang. Oh gitu ya. Jadi memang ada tantangan sendiri ya untuk bisa membuat teman-teman itu jadi tergerak. Nah ini indikator ketika Pak Aji itu melihat kondisi teman-teman berjuang dari apa saja Pak? Kalau indikatornya yang pertama mungkin dari pengetahuan materi-materi yang disampaikan di CGP. Kalau sama pengetahuan tentang filosofi Pancasila kemudian P5 itu sudah terang dalam kurikulum. Tetapi indikatornya yang pertama itu ada belajar orang guru yang benar-benar dari rekan sejawat itu harus benar-benar tahu. Kemudian dari masing-masing mereka bukan hanya tahu visi dan misi sekolah, tapi saya ingin dari rekan sejawat itu mereka juga punya misi pribadi sehingga bisa menstimulus dari apa yang mereka kerjakan, baik kegiatan belajar dan sehingga dari rekan-rekan punya visi untuk bisa bagaimana caranya membuat peserta didik itu bisa benar-benar terlibat dan mereka juga benar-benar berpihak kepada kemudian yang ketiga itu saya ingin mereka juga memberikan praktek-praktek baik sekolah. Dalam artian ini selama ini sudah dengan contoh penerapan dari kebiasaan IPS, kemudian dari memberikan contoh teladan. Tetapi kalau hanya sekedar itu saja, bukan hanya hal yang monoton yang diulang-ulang setiap hari. Dan saya ingin dengan katakan itu dari ilmu yang saya dapatkan mereka itu sedikit bisa menambah keilmuannya sehingga bisa dikatakan pertama juga dalam mengambil potensi dari mereka seperti itu. Oke. Ini biar apa ya? Teman-teman itu pengetahuannya ditambah, kemudian bisa memahami ini loh nilai seorang guru. Nah, kemudian perannya ini kepada murid-murid, kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara ini bisa diimplementasikan dengan baik di sekolah. Nah, kemudian budaya-budaya positif juga bisa dilaksanakan tanpa sebuah paksaan ibaratnya harus diminta, disuruh, diperintah dan lain sebagainya. Pak Aji sudah punya bayangan ya mau melakukan aksi apa? Nah di sini memang ada sedikit punya pikiran kegiatan saya kan tidak usah. Jadi yang pertama saya komunikasi itu dengan kepala sekolah. Kita dari kepala sekolah juga mendukung CGP dan juga pernah saat terlibat dalam kegiatan pukul ya, kegiatan di JIMIK. Nah setelah itu saya juga yang pertama kebetulan saat mendampingi itu kan ada mendampingi tentang pasca prakarsa perubahan. Itu kan diminta untuk melibatkan dari guru dan juga karyawan pertama tadi ini. Saya berpikir ini kesempatan saya. Ibaratnya dari teman-teman saya duduk bersama, kemudian ada materi, ada contoh, teman-teman juga praktek di situ. Itu langkah-langkah yang saya lakukan. Nah, kemudian langkah yang kedua juga ada kegiatan juga di mana saya juga ada materi juga tentang penyampaian budaya positif. Nah, di situ saya terpikir bahwa ini langkah kedua yang memang harus saya ambil. Saya melibatkan dari guru dalam lingkungannya. Dari wakil kepala sekolah, atau kemudian BK, kemudian wali kelas, itu memang saya libatkan di sana semua. Sehingga dari mereka tahu, termasuk kalau di sekolah saya kan sering kita ini pas sekali ada materi tentang fungsi kontrol dari pembuku, kemudian teman, kemudian pemantau sampai dengan posisi manajer. Dari situ hal yang menarik yang saya senang dari teman-teman itu malah mereka lebih hidupnya ke posisi tersebut. Jadi mereka bisa melihat selama ini yang mereka terapkan itu posisinya seperti apa. Kemudian bagaimana caranya mereka harus bisa merubah diri mereka. Oh iya ternyata kalau itu posisi saya sebagai manajer bukan sebagai hukum. Dan kemudian yang selanjutnya karena memang
memang dari SMK ini dari sekolah juga sama, pasti setiap saat ada permasalahan pribadinya dari peserta didik atau mungkin dari kelompok, dan di situ ada materi juga tentang seperti institusi. Nah di situ juga saya di sana juga menyampaikan bagaimana caranya untuk bisa memberikan solusi kepada anak tanpa memberikan hukuman dari konsekuensi, dan anak tersebut setelah sadar dengan mengakui kesalahan kemudian dia mencoba memperbaiki, ada permintaan maaf, dan kembali juga hal yang penting adalah dari rekan-rekan pesawat itu tahu tentang apa yang telah keyakinan sekolah, kemudian keyakinan kelas yang sama-sama nanti dibuat, sehingga dari rekan satu sedikit paham. Oh, kalau mau mengatur anak tidak perlu langsung kamu segini semangat, enggak, diingatkan saja ya keyakinan kelas kita apa, jadi mengingatkan anak secara bagus, anak juga sadar. Kemudian dari dulu juga kontrol emosinya itu kan juga bisa terkendali dengan baik, sehingga anak tidak merasa tertekan. Kemudian sedikit demi sedikit, kalau kata saya ketika bukan saya memang sengaja sedikit pamer, ada teman yang bilang, Pak kemarin kok masalah dia, saya baru kegiatan CGB LMS, kemudian saya juga materi ini lah, materi itu kayak gini. Contohnya hal yang seperti saja kemarin Pak Maria itu diajak sedikit ini, coba selanjutnya bisa dengan cara apa? Saya ngajar ini jam berapa? Terus nanti coba lah ini Pak, nggak apa-apa sekali kalau pernah awal akhir tidak masalah, nanti kan mudahnya sendiri. Nah ternyata setelah mencoba ya alhamdulillah, satu pelanggan yang buat saya senang, mereka bisa mempraktekannya. Anak-anak juga fokusnya tadi udah jenuh, tadinya belajar adalah bahasa kecil, belajar tinggal tidur saja selesai mobil, tapi mereka ada anak-anak yang merespon dari apa yang dilakukan oleh rekan saya, sehingga ketika saya cerita itu saya merasa senang juga. Berarti ada salah satu hal yang saya lakukan secara pelan-pelan dari rekan sejawat itu menerima dan mencoba memakai, sebenarnya berhasil. Dan itu menjadi titik tular antara rekan satu dan yang lain. Nah dari situ setiap hari malah kadang-kadang ada yang bertanya, Pak materi sudah sampai apa? Dan alhamdulillah juga saya juga dengan rekan saya juga bisa menstimulus dari 2 orang rekan sejawat itu bisa mendaftar ke CGB, dan sedang dalam proses pendaftaran. Itu yang membuat saya sangat sudah tadi yang saya lakukan ini dari kendala yang ada, masalah yang ada, ternyata saya juga ternyata apa yang saya lakukan ternyata seperti itu. Luar biasa. Jadi ada impactnya ya. Luar biasa. Jadi yang dilakukan awalnya sebuah masalah, kemudian selain kolaborasi dengan dokter, dengan rekan sejawat, akhirnya Pak Aji bisa memberikan keteladanan bagi rekan sejawat maupun siswa untuk mengimplementasikan materi-materi yang ada di dalam CGB, mulai dari prakarsa perubahan, budaya positif, posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Nah, ini kira-kira ini kan sudah dilakukan ya Pak? Nah, sudah melihat juga hasilnya seperti apa? Kayaknya dampaknya positif itu. Nah, ada nggak strategi baru yang akan diterapkan oleh Pak Aji sehingga tadi permasalahan tentang guru yang masih ada ya, masih yang responnya itu negatif bisa naik, meningkat lagi nih, ada alternatif lain? Di sini kalau Anda dari semuanya mungkin sudah pernah mencoba. Dan saya ketika saya melihat ternyata kenapa tepat dengan metode pembelajaran tentang kompetensi sosial emosional. Nah dari sini kan ini juga saya berpikir bahwa ini kalau saya sampaikan kepada kelas, guru BK akan menambah daya pikir mereka kepada sehingga ketika pembelajaran adanya masuk ada yang mungkin tidur, main apa itu sudah langsung menghargai mereka memaknai. Tapi bagaimana caranya mengatur anak sehingga anak itu sadar, menurut sendiri, dia tahu posisinya ketika belajar dan sebagaimana. Nah dari rekan sejawat yang memberikan masih pembelajaran, dia juga harus benar-benar siap di situ. Nah bagaimana caranya benar-benar siap, dan juga sampaikan juga kepada rekan-rekan ini ada buah baru yang namanya buah diferensiasi. Nah itu diferensiasi itu jangan berbu kalau mau mengajar anak ya kita ada sedikit ya, ada siapa anak nonton pemetaan, kemudian kita tahu dari pemetaan itu kita tahu pemetaan yang kemarin saja, dan setelah itu kita juga bertemu punya anak seperti ini
ini. Kemudian kalau adalah kegiatan pembelajaran, kita nanti bisa apa namanya kita kasih konten, kemudian kita mengambil prosesnya bagaimana, kemudian topik apa yang ingin dihasilkan anak, sehingga ketika itu nanti dipraktekkan oleh rekan siswa di tempat saya kira ini akan ditambah lagi untuk mereka, sehingga ketika mereka pembelajaran dari ilmunya sudah dapat, akan berproses, sehingga mereka melibatkan juga elemen dari proposal dasarnya satu gotong royong, kemudian ada berpikir kebenaran kritis dan juga cerdas, berarti di tujuan endingnya sama-sama nanti bisa mengembangkan. Oke, di antara dua materi ini PSE, kemudian yang kedua pembelajaran berdiferensiasi, mana yang mau dilakukan dulu aja? Kalau saya ingin melakukannya adalah dari KSI. Oke, KSI. Nah, tentunya di dalam implementasinya bukan hal yang mudah ya. Nah, dukungan apa yang diperlukan Pak Aji untuk bisa menerapkan ini pembelajaran sosial emosional? Dukungannya kalau dari KSI ini, yang pertama saya juga dukungannya dari kepala sekolah. Sudah terjadi komunikasi, kemudian saya juga melaporkan apa saja yang sering kita lakukan dengan JDP kepala sekolah, karena juga harus memonitor kami juga dalam kegiatan dengan kepala sekolah. Pokoknya apapun yang positif, yang hal yang baru bisa membuat sekolah ini maju sampaikan entah kepada peserta didik atau pada rekan sejawat. Kemudian yang kedua, tentunya dari rekan sejawat itu sendiri, baik itu nanti kita sebagai serumpun maupun juga yang berbeda jurusan. Ini kan membuat sebuah kolaborasi yang baik. Itu hubungan dari kepala sekolah dan dengan sejawat, nanti eksekusinya nanti kepada peserta didik. Oke, sip. Luar biasa. Kapan mungkin sekali? Insya Allah secepatnya. Luar biasa. Hari Senin. Luar biasa pokoknya Pak Aji. Kita sudah ngobrol ya dari tadi nih. Pak Aji apa yang dirasakan setelah rasanya yang tadinya ketika ditanya sudah tidak baik bekerja, ya alhamdulillah ya sekarang kondisinya sangat baik. Karena tadi sempat ada keraguan apakah cara yang saya lakukan itu keliru atau tidak. Ternyata setelah kita mengadakan ngobrol-ngobrol itu ternyata apa yang kita lakukan tepat ada di mereka. Jadi merasa senang dan kemudian juga merasa tertantang karena mungkin sebagai kewajiban saya materi yang ada di JGP ini saya harus juga perkenalkan pada teman-teman secara ketat. Mudah-mudahan konsisten melaksanakan apa yang Pak Aji harapkan. Kita akan ketemu lagi, kita akan mencoba Pak Aji. Setelah Pak Aji menerapkan ini, saya ingin dengar lagi ceritanya Pak Aji. Apakah sesuai dengan harapan atau tidak? Seperti itu Pak Aji. Ya, iya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan saya kenal Pak Aji. Terima kasih. Kemudian kita ketemu lagi. Amin. Insya Allah saya akan memberikan sesuatu. Oke. Saya tunggu. Ya, mungkin karena saya juga promosi Bu. Nah, ini bisa dari restoran saya Sapori. Nah, kalau ketika nanti dari Bu Siti kita ketemu lagi, nanti Bu Siti tinggal calling saya. Oke, sih. Oke, nanti tak WA ya. Ya. Saya. Terima kasih Pak Aji. Sama-sama Bu. Nampaknya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Aji. Tadi luar biasa melaksanakan kegiatan coachingnya. Terima kasih kali Bu Andi sudah berkat bantuan dari Bu Andi sehingga saya punya ibaratnya stok percaya diri yang lebih sehingga semuanya mengalir. Baik, tadi saya mengamati di Bu Siti sudah jadi super coaching. Terima kasih sekali. Ini mohon maaf ya Bu Siti, saya akan menyampaikan tadi hasil observasinya saya terhadap kegiatan ini Bu Siti. Mohon maaf jika mengganggu waktunya Bu Siti. Tidak senang hati Bu Andi. Ya, terima kasih Bu Siti telah menyediakan waktu untuk bicara dengan saya. Saya ini akan membahas hasil observasi yang tadi telah saya lakukan pada sesi coaching Bu Siti. Ya, Bu Siti tadi bagaimana menurut Bu Siti dalam menilai performa dalam kompetensi tersebut? Ini menurut saya ya Mbak ya, saya tadi sudah berupaya untuk menunjukkan kompetensi yang ingin saya capai, yaitu tentang memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari kegiatan yang saya lakukan bersama Pak Aji, saya merasa saya sudah
persoalan yang dihadapi itu. Kemudian yang kedua, saya itu kalau orang yang susah mendengarkan ya, ketika ada orang yang berbicara. Tadi ketika ketemu dengan Pak Haji, saya berupaya sebaik mungkin untuk bisa mendengarkan dengan baik, kemudian mengikuti alur pembicaraannya dari Pak Haji, dan alhamdulillah bisa tercapai dengan baik. Tadi Bu Siti sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bisa mendengarkan dengan baik ya dari coaching, menyampaikan permasalahan. Nah, kemudian apa yang membuat Bu Siti itu menilai demikian Bu Siti? Saya bisa menilai itu karena tadi saya merasa diskusi dan sharing bersama Pak Haji itu kok enak. Kemudian saya juga tanpa beban, merasa nyaman menanyakan segala sesuatu. Kemudian Pak Haji juga bisa menjawab dan mencari solusi. Nah itu saya pikir itu indikatornya, sehingga saya merasa bahwa hidup saya sudah berhasil tadi ketika melakukan kegiatan coaching. Ya, baik Bu. Tadi Bu Siti sudah melaksanakan dengan berjalan dengan lancar ya Bu. Kemudian saya boleh ini Bu menyampaikan sedikit pengalaman saya. Boleh sekali Bu Ari, itu yang saya harapkan. Boleh baik Bu Siti. Sini saya akan berbagi dari hasil pengamatan tadi saya. Saya melihat bahwa Bu Siti tadi telah melakukan mendengarkan secara aktif, ya Bu. Kemudian juga sudah bisa merespon dari masalah yang disampaikan oleh Pak Haji. Kemudian Bu Siti setelah merespon dapat juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, bermakna, di mana pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan alur berupaya ya. Jadi tadi alur yang pertama menyampaikan tujuan umum, menyampaikan identifikasi, kemudian adanya rencana aksi, dan juga yang terakhir itu adanya tanggung jawab. Ya, bagaimana menurut pendapatnya Bu Siti tentang hal tersebut? Terima kasih sekali Bu Andi atas penilaiannya. Mudah-mudahan itu memang sesuai dengan apa yang saya lakukan. Kemudian saya bisa konsisten untuk sharing praktik ya, untuk terus belajar tentang materi coaching yang saya merasa memang ini butuh latihan yang secara kontinu, tidak hanya 1-2 kali, tapi secara terus-menerus seperti itu. Ya, nanti dengan latih ya Bu. Iya. Namun dengan demikian ya Bu Siti, saya juga menilai tadi ada beberapa hal atau aspek yang perlu ditingkatkan oleh Bu Siti. Mungkin tadi Bu Siti dengan akan melakukan pelatihan ya Bu, yang lebih mendalam lagi atau mungkin sering ketika ada pertanyaan sejawat menyampaikan masalah kepada Bu Siti bisa memberikan masukan kepada teman rekan sejawat itu nanti akan lancar dalam melakukan coaching. Nah, tapi tadi ada Bu Siti kan sudah menyampaikan sesuatunya ya, ada tujuan umum, identifikasi, kemudian rencana aksi, itu menyampaikan rencana apa yang akan dilakukan oleh Pak Haji, kemudian ada tanggung jawab, dukungan apa yang akan didapatkan Pak Haji tadi menjawab dukungan dari kepala sekolah. Kemudian setelah itu Bu Siti kembali ke rencana aksi. Dia tadi menyampaikan kapan akan dilaksanakannya, itu masuk ke dalam rencana yang kedua. Tapi itu tadi Bu Siti sudah bagus, sudah runtut sesuai alurnya, alur dari kita ya. Tanda cari saja. Ya, terima kasih sekali Bu Adi. Mudah-mudahan ke depan bisa saya perbaiki dengan latihan. Kemudian tadi Bu Siti akan meningkatkan lagi ya Bu ya, menjadi lebih baik lagi dari diskusi kita ini Bu. Apa langkah konkret yang akan dilakukan Bu Siti untuk meningkatkan performa dari Bu Siti? Saya terus terang akan terus mencoba untuk bisa meningkatkan kompetensi coaching saya dengan membantu baik rekan sejawat maupun siswa yang memiliki persoalan dan perlu bantuan untuk menyelesaikan. Ibu Siti, ini langkah yang baik Bu Siti, akan saya catat ini untuk hasil observasi saya sebagai anak didik ya Bu. Kemudian yang terakhir ya Bu Siti,
bahwa belajar itu tidak hanya berhenti tapi harus bersifat dinamis, terus belajar dan terus belajar. Harapannya ke depan seperti ini. Ibu Siti luar biasa semangatnya Ibu Siti Terima kasih. belajar, Terima kasih. belajar Sekali Bu Andi. Ya, sama-sama Bu Siti. Semoga kedepannya sukses selalu. Amin. Terima kasih lagi. Teman yang sedang menghadapi masalah. Terima kasih. Coaching menjadi super coaching. Oke, terima kasih Bu Andi. Sama-sama. Iya. Baik, sekian ya Bu Siti yang dapat saya sampaikan untuk